Nah, mendatangkan tabib ya, ceritanya tak lanjutkan. Nyawa Malin yang hampir melayang akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia makin disayang oleh ibunya. Demikianlah Mandi Rubayah sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya, Malin juga amat sayang kepada ibunya. Ketika sudah dewasa, Malin berpamit kepada ibunya untuk pergi merantau. Malin pamit karo ibune untuk pergi merantau. Pada saat itu memang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Bu, ini kesempatan yang paling baik bagi saya, kata Malin. Belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Saya berjanji akan merubah nasib kita sehingga kita akan menjadi kaya raya. Nah, meski dengan berat hati, akhirnya Mandi Rubayah mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari-hari berlalu, terasa lambat bagi Mandi Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mandi Rubayah memandang ke laut. Ia bertanya-tanya dalam hati, sampai di manakah anaknya? Nah, dadanya berdebar-debar. Ia menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Selamatkan, lindungi Malin yang sedang merantau ya Allah. Mendoakan anaknya. Nah, jika ada kapal yang datang, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nahkoda tidak pernah memberi jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Nah, itulah yang dilakukan Mandi Rubayah setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia. Jika berjalan, ia mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mandi Rubayah mendapat kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin bahwa sekarang Malin telah menikah dengan seorang gadis yang cantik jelita. Seorang putri bangsawan yang kaya raya. Ia turut gembira mendengar kabar itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Ibu sudah tua, Malin. Kenapa kamu nggak pulang-pulang? Kapan kamu pulang, Malin? Nah, rintih Mandi Rubayah tiap malam. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin belum juga datang menengoknya. Namun ia yakin bahwa pada suatu saat Malin pasti akan pulang. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah sekali dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang raja pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mandi Rubayah ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebar. Jantungnya Mandi Rubayah berdebar. Dia sangat yakin sekali kapal itu membawa anak lelakinya.
Nah, Mandi Rubaya ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya si Malin Kundang. Belum lagi tetua desa sempat menyambut. Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya. Malin anakku. Dipeluk Malin. Katanya menahan isak tangis karena gembira. Mengapa kamu begitu lama tidak memberi kabar, Malin? Terus Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping. Pakaiannya lusuh, kotor. Ora koyo bangsawan. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat menggendongnya kemana saja. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuy, wanita buruk ini ibumu?" Tekok Malin. "Mengapa kau membohongi aku?" Istrinya Malin ngomong karo Malin. Lalu dia meludah lagi. "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Nah, mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita tua itu hingga terguling ke pasir. Mandi Rubaya hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. "Wah, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Wanita tua, renta, baju compang-camping. Siapa kamu? Aku ini seorang sultan, pangeran. Aku tidak mengenalmu." Marah-marah Malinnya. Malinnya marah-marah karo bundani, karo ibune. Lalu Mandi Rubaya hampir tidak percaya dan takut. "Aduh, kenapa kamu tega, Malin?" Mandi Rubaya jatuh didorong karo Malin. Ora percaya Mandi Rubaya. "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu, Malin." "Nak." Terus nangis didorong karo anaknya. Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya. Malin memandangnya sambil berkata, "Woi, kamu wanita dekil, wanita tua, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan dekil." Nah, wanita tua itu terkapar di pasir. Orang banyak terpana dan kemudian pulang ke rumah. Tak disangka Malin yang dulu sangat disayangi tega berbuat demikian. Mandi Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk, tangannya ditadahkannya ke langit. Ia kemudian berseru dengan hatinya yang pilu, "Ya Allah, ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi, ya Allah. Tapi kalau memang dia anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu, ya Allah." Duar! Langsung petir menyambar. Petir di langitnya langsung menyambar. Tidak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Wuss! Duar, 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 duar. Petir. Terus ombaknya bergulung-gulung. Nah,
Terus kemudian terhempas ombak hingga ke pantai kapal si Malin. Ada apa ini? Ada apa ini? Malin bingung. Terus terhempas ombak, terus kapalnya tenggelam, terus orang-orangnya menepi ke laut kegowo ombak. Nah, ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Nah, itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Nah, demikianlah anak-anak. Sampai sekarang jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Sungguh memilukan kedengarannya. Kadang-kadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. Ampun, Bu. Seperti itu. Ampun, Bu. Konon itulah suara si Malin Kundang. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Orang tersebut tidak akan masuk surga kecuali setelah mendapat pengampunan dari ibunya. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebagai anak-anak tidak boleh marah-marah karo ibune, ya. Siapa yang masih suka marah-marah karo ibu? Nanti minta maaf ya, nggak boleh marah-marah, suka bantu pekerjaan ibu ya. Nah, seneng nggak ngrungokne cerita? Seneng? Nah, nek wis iso baca cerita, memahami cerita, nanti kamu bisa melihat seluruh isi dunia. Pengen ngerti Paris, kowe iso maca buku, pengen ngerti Inggris, kowe iso maca buku, dan sebagainya. Nah, itu bagusnya buku. Kamu hanya duduk di sini tapi bisa berselancar ke seluruh dunia. Demikian cerita hari ini. Kita sambung cerita selanjutnya di kesempatan yang lain. Lah, saiki kalian boleh baca sendiri ceritanya. Di situ ada banyak buku. Kalau mau pinjam buku ini juga boleh. Rento.